ajaran yang jauh daripada perbuatan syirik, yang sangat jauh dengan perbuatan syirik. Artinya milah Hanafiyah adalah milah tauhid, yaitu ajaran tentang tauhidullah. Kemudian terkait dengan pernyataan dari Syekh Muhammad bin Abil Wahhab rahimahullah dalam kitab tauhidnya, kitab Salatul Usul. Nah, di atas kan kita bisa lihat dalam bukunya, dalam kitabnya. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata milata Ibrahima anta budallaha wahdahu mukhlisan lahudin. Kemudian disebutkan dalam penjelasannya bahwa yang disebut milah adalah tariqatuhu dini, jalan yang bersifat keagamaan. Alladzi yasiru alaihi salatu wassalamu, yang dimana ditempuh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itu maksud milah. Milah itu satu ajaran, tata cara hidup keagamaan. Tata cara hidup keagamaan. Kemudian dikatakan di sini, siapa Ibrahim? Ibrahimu wa Khalilur Rahmani. Ibrahim itu adalah kekasih Allah Ar-Rahman. Kalau Azza wa Jalla, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 125. Surat An-Nisa ayat 125. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah telah mengangkat Nabiullah Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya, hamba yang dicintainya. Itu ada dalam surat An-Nisa ayat 125. Wahwa, dan beliau adalah Abul Anbiya'i, bapak para nabi. Jadi kalau lihat silsilah para nabi, itu akan bermuara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dari Ishak, Ismail, itu lahir para nabi. Yang paling banyak dari Ishak. Ishak kemudian melahirkan Yakub. Dari Yakub melahirkan 12 turunan, 12 suku bangsa nanti yang disebut 12 Bani Israel. Nah, salah satunya Yusuf. Kemudian ada Lewi dan sebagainya. Itu akan lahir dari turunan mereka. Termasuk Yahuda. Yang kemudian dikenal dengan kaum Yahudi. Karena salah satu putra dari Yakub namanya Yahuda. Dan Yahuda paling banyak di antara cucu Nabi Yakub yang punya anak. Di antara anak Nabi Yakub, cucunya yang paling banyak dari Yahuda. Kemudian dikatakan di sini bahwa Nabiullah Ibrahim itu disebutkan waqad taqarrara dikru manhajhi, dan sungguh telah berulang-ulang penyebutan manhajnya fi mawadi'a kasiratin, dalam tempat-tempat yang banyak, lil iktida'i bihi, untuk diikuti. Nah, jadi dalam terutama kalau kita lihat surat Al-Mumtahanah, qad kana lakum fi Ibrahim waladina mahu uswatun hasanah. Jadi ada suri teladan ya dalam diri Ibrahim bersama dengan orang-orang yang menyertai beliau. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim waladina mahu. Sungguh telah ada suri teladan terbaik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti beliau. Jadi jelas sepak terjang beliau kemudian diabadikan dalam manasik haji khususnya atau manasik umroh. Itu semuanya adalah manasik yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan jasa beliau yang paling besar diantaranya adalah beliau membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah, merombak atau merenovasi Ka'bah ya. Jadi bangunan yang kita saksikan hari ini sebagai pusatnya arah kiblat umat Islam, Ka'bah. Wa'id yarfa'u Ibrahimu qawaida wa Ismail minal baiti ya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim
yarfa'u mengangkat atau meninggikan al-qawaida minal baiti, yaitu pondasi Ka'bah. Wa Ismailu diikuti atau disertai dengan Nabiullah Ismail. Ya, jadi itu sosok antara ayah dan putra yang serasi ya, karena kedua-duanya mengamalkan perintah Allah. Nah, jadi iktida atau pengikutan terhadap Nabi Ibrahim itu nasnya sangat banyak. Nas Al-Quran yang menggambarkan bahwa kita harus mengikuti milah Ibrahim. Yang tentu saja kemudian dilegalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai bagian ritual ibadah haji. Umpamanya adalah ibadah ritual ibadah haji dan umroh. Itu semua adalah napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim. Juga yang di luar itu ibadah kurban. Ibadah kurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu sebetulnya napak tilas perjalanan pengorbanan Nabiullah Ibrahim dengan Ismail. Yang alhamdulillah kemudian diganti oleh seekor domba. Bayangkan kalau Ismail jadi disembelih, wah ya, tekawap boga anak lalaki dipayah. Untung diganti oleh seekor domba. Nah itu awalnya enggak, awalnya memang Nabi Ibrahim 3 malam berturut-turut bermimpi menyembelih putranya Ismail, gitu kan? Kemudian mimpi itu menjadi satu bukti bahwa itu adalah perintah Allah, wahyu, dilaksanakan, kemudian dilestarikan sampai sekarang ya, sampai akhir zaman adalah penyembelihan hewan kurban. Nah itu diantaranya adalah iktida kita, atau iktida itu mengikuti, mencontoh kepada sunnah Ibrahim alaihissalam sebagai milah beliau yang lurus Hanafiyah ya. Dan yang paling utama kita mencontoh beliau adalah besarnya cinta Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Nah jadi ada ibadah qalbiyah, ada ibadah batiniyah, yaitu rasa cinta mahabbah, yang mana ini kalau kita lihat harus mencontoh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu saja juga kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Hanya kisah beliau sangat heroik ya, karena mengorbankan anaknya, mengorbankan istrinya, mengorbankan segala yang beliau punyai untuk Allah. Itu luar biasa. Luar biasa ya. Makanya Nabi Ibrahim telah menyelesaikan wa idib tala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa'tamahunna, dan ingat ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa ujian, kemudian beliau menyempurnakan, artinya menyelesaikan dengan tuntas. Di antaranya motif beliau berkurban, motif beliau beribadah, itulah mahabbatullah, cinta beliau pada Allah, melampaui cinta beliau pada semuanya. Luar biasa lah, walaupun prakteknya tentu kita harus lihat situasi kondisi. Kalau Ibrahim sih menempatkan Hajar umpamanya, dan Ismail yang masih balita, yang masih orok, itu kan atas perintah Allah. Ya. Ini askantu biwadin ghairi dijar'in. Aku telah menyimpan ya turunanku biwadin, satu lembah, ghairi dijar'in, yang tidak ada tumbuhan, indah baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dimuliakan. Maksudnya di Mekah, di sisi Ka'bah. Itu atas perintah Allah gitu. Ketika itu tidak ada siapa-siapa. Tapi ujian kecintaan kepada Allahnya berhasil beliau buktikan. Cinta beliau kepada Allah lebih besar daripada cinta beliau pada sesama makhluk. Dari sisi ini yang harus kita ambil ibroh dan pelajaran. Antum harus cinta pada Allah, harus melampaui cinta antum kepada setiap perkara. Perintah Allah di atas segala-galanya. Walaupun mungkin bertentangan dengan keinginan, berbeda dengan hawa nafsu, tentu akan beda dengan hawa nafsu. Tapi ketika diuji seperti itu, antum siap korbankan semuanya untuk Allah. Nah, itu luar biasa. Antum sudah melalui sekarang sebetulnya tahapan antum taklim di sini, ya, meninggalkan kesenangan di luar, fokus untuk tahfidz Al-Quran. Itu salah satu pembuktian antum cinta kepada Allah di atas cinta kepada yang lainnya.
Yang lain belum tentu mampu seperti antum. Memfokuskan diri untuk belajar Al-Quran. Gitu. Dan harus antum bersyukur karena tahapan seperti itu atau tengah jalan nih gitu. Tinggal istiqomahnya. Istiqomahnya. Nah, di sini dikatakan kemudian bahwa Hanafiyah itu adalah anta budalloha. Secara bahasa atau gramatikal bahasa hadihi khobaru anna. Ini adalah khobar anna. Annal hanafiyata. Nah, kan gitu. Itu kan ada isim anak. Kalau antum pernah belajar bahasa Arab ya, saya tulis dulu di sini. Nah, kalau ini belajar bahasa Arab tapi kalau belum belajar bahasa Arab sih agak sulit juga memahaminya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan anal hanafiyata ini milata Ibrahima kan itu di badal milata Ibrahima badal. Nah, ini isim anak. Ini isim anak. Bahwa Hanafiyah ajaran yang lurus anu lempeng bahasa Sunda namanya yaitu milah Ibrahim. Jadi ini nama lain dari Hanafiyah itu ada milah Ibrahim. Anta budallah gitu. Nah, kalimat anta budallah inilah yang disebut khobar anak gitu. Karena kalau isim anak mesti ada khobar anak. Jadi ini isi beritanya bahwa sesungguhnya Hanafiyah ajaran lurus ya. Ajaran lurus yaitu siapa? Milah Ibrahim adalah itu muncul kalimat adalah kalau bahasa Inggris pakai is ya. Nah, itu khobar maksudnya. Jadi khobar anak. Nah, ini yang bagi belajar bahasa Arab mungkin dapat dipahami ya. Kalau belum belajar bahasa Arab sulit juga memahaminya. Jadi keterangannya dari Hanafiyah itu kalimat anak, isim anaknya adalah Hanafiyah, ya. Hanifiyah bukan Hanafiyah, Hanifiyah, ya maaf, bukan Hanafiyah. Kalau Hanafiyah jadi Hanafi nanti. Hanifiyah. Di sini ada kasroh, Hanifiyah. Nah, gitu. Hanif, ya dari kalimat Hanif. Hanif itu lurus. Hanifiyah. Bahwa Hanifiyah, ajaran lurus, yaitu milah Ibrahim, apa anta budallaha. Engkau menyembah Allah. Nah, kalimat an masdariyah, tak buda, ini isim budore, mansub. Nah, pernah belajar belum? Jadi bisa ditakwil masdar. Gitu, bisa ditakwil masdar. Agak berat ya kalau belum belajar bahasa Arab memahaminya. Tapi intinya berita itu. Ada keterangan, ada yang diterangkan. Isi beritanya apa? Yang disebut Hanifiyah, ajaran yang Hanif, yang ada yang lurus, dinamakan juga milah Ibrahim, adalah engkau menyembah Allah. Adalah menyembah Allah. Beribadah kepada Allah. Wahadihi, maka jumlah anta budallaha ini khobaru ana, khobar ana gitu. Khobar anta buda ini adalah khobar ana. Bi qauli anal hanifiyata, dalam ucapan anal hanifiyah. Ananya itu kan harfu taukid namanya. Harfu taukid menunjukkan sesungguhnya. Ina anak ya itu artinya sesungguhnya. Seperti kita bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan aku bersaksi anna sesungguhnya gitu. Nah, jadi kalimat anna hanafiyah itu ada keterangan, harus ada keterangannya, ada isi beritanya.
Apa? Yaitu anta budallaha. Yang disebut Hanafiyah itu adalah kamu menyembah Allah dengan ikhlas. Jadi ketika kita menyembah Allah, kita berkurban untuk Allah, kita beribadah pada Allah, kita hanya menyembah Allah dengan ikhlas, sejatinya kita sudah mengamalkan ajaran Hanifiyah. Gitu. Ajaran yang Hanif, ajaran yang lurus. Itu juga yang disebut milah Ibrahim. Sisi ini yang jadi iktidak, pengikutan. Yang kita soroti itu bukan bentuk syariatnya. Karena syariat Nabi Ibrahim belum tentu berlaku untuk syariat Nabi Muhammad. Kecuali yang dilegalkan seperti manasik haji. Tapi ibadah sholatnya, ibadah saumnya belum tentu sama gitu. Namun esensi ajaran berupa akidah, esensi pelajaran tentang tauhidullah, nah ini sama persis gitu. Ketika kita bertauhid, kita mengamalkan ajaran Islam, maka sekaligus kita mengamalkan milah Ibrahim. Ini adalah bantahan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Yang mana mereka berdua, dua kelompok ini mengklaim dirinya pengikut ajaran Ibrahim. Mereka menyatakan Abraham itu Ibrahim. Beda penyebutan. Ajaran Abraham. Nah, mereka pun mengklaim Yahudi Nasrani, padahal mereka berbuat syirik kepada Allah. Jadi patokannya kalau kita bisa ikhlas beribadah kepada Allah, sejatinya kita telah mengamalkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW, sekaligus telah mengikuti milah Ibrahim. Paham tuh? Bisa dicerna nggak? Jadi kalau antum beribadah dengan ikhlas karena Allah, antum sekaligus telah mengikuti jejak langkah Ibrahim. Karena dulu manasik haji umpamanya di zaman jahiliyah, ada zaman jahiliyah juga manasik haji. Tapi di samping mereka mengagungkan Allah, sekaligus mereka menyembah berhala yang ada di sekitar Ka'bah gitu. Nah, itu bukan milah Ibrahim karena menyimpang gitu. Apalagi konon ibadah haji zaman jahiliyah itu ya dilakukan tengah malam, bukan tengah siang. Ketika gelap gulita malam. Kenapa? Karena konon ya dalam satu keterangan mereka melakukannya sambil tanpa busana, alias dibuligir. Oh. Kalau sekarang itu jamaah hajinya pakai busana, pakai jilbab gitu. Kalau sedang umroh itu pakai jilbab rapi, kecuali cadar nggak boleh dipakai ketika tawaf. Nah, sayangnya ada sebagian kaum muslimin hari balik ke Indonesia, jilbabnya lepas lagi. Jadi zaman jahiliyah mah ketika keseharian pakai ya gamis, mereka itu pakai gamis, ya, pakai pakaian ketat, pakai syar'i lah gitu pakaiannya. Begitu ibadah haji, mereka telanjang bulat, tanpa busana gitu. Hari di urang mah ayeuna pakai busana ketika ibadah haji, beres ibadah haji dilepas gitu. Mata disebut teh haji-haji. Nah, haji-haji anak saya di haji tapi tidak menutup aurat, terbalik. Nah, ini parah ya. Ini parah. Mestinya buah dari ibadah haji yang mabrur atau umroh yang mabruroh itu akan dampak dalam perilaku selanjutnya, yaitu semakin takwa kepada Allah. Kalau ketakwanya tidak meningkat, ini diwaspadai, jangan-jangan ibadahnya tertolak gitu. Dan itu kaidah umum sebetulnya, bukan hanya haji. Antum ibadah saum kemarin ya, Ramadan yang akan datang. Sekarang sebentar lagi Ramadan. Siapa yang tahu sekarang bulan ke-berapa di almanak Islam? Bulan naon ayeuna teh dina almanak Islam? Jumadil Ula. Jumadil teh bulan kasabaraha? Wis. Kalima, kagenap, katujuh atau kaopat? Ka-12.
Kalima, betul. Yang pertama non haram, yang kedua sopar, nukatilu Rabiul Awal ka opat, Baisani yang kelima Jumadil Ula. San apal enak malam keberapa? 16, hampir 17 ya. Karena kan perputarannya di pada maghrib. Jadi tengah bulan sudah selesai ya. Kemarin atau tadi ya sudah selesai. Jadi sudah pertengahan bulan kelima. Ke Ramadan tinggal berapa bulan? Tinggal 100 hari kalau nggak salah. Ya. Ramadan kan bulan ke sigan tuh apal padahal nya. Jadi masih sigan tuh apal amanat. Padahal bulan ke salapan, 9. Jadi Jumadi Saniyah ke-6, ke-7 Rojab, ke-8 Saban. Kita tinggal 3 bulan. Jadi 100 hari lagi. 100 hari lagi. Ramadan ya. Nah, Ramadan yang lalu saja, Ramadan yang 1443 Hijriah, sekarang itu 1444 ya, 1444 1444. Dulu itu 1443. Nah, itu tanda Ramadan yang lalu diterima oleh Allah. Setelah Syawal, memasuki bulan Syawal, antum meningkat ibadahnya. Nah, itu tanda diterima. Sama dengan umroh atau haji. Pulang dari tanah suci, kembali ke tanah kampung halaman, ya, ke tanah sengketa. Itu antum meningkat amal solehnya. Itu tanda hajinya mabrur. Tapi kalau antum mundur kualitas amalnya, ya, frekuensi amal soleh dan ibadahnya menurun, jangan-jangan ibadahnya sia-sia. Itu mah ungkapan ulama, kaidah umum. Ya, kalau tanda amal itu diterima oleh Allah, menimbulkan semangat pada amal berikutnya. Maka prinsipnya faida farogta fansob. Nah, ibadah haji dan umroh pun akan diukur seberapa jauh dan seberapa banyak amal yang dilakukan setelah mereka selesai dari tanah suci. Kalau semakin baik, semakin getol ibadah, gitu, semakin takwa, berbahagialah. Berarti ada tanda-tanda suksesnya ibadah dan terimanya ibadah yang telah lalu. Namun sebaliknya kalau kita mengalami penurunan, maka ada degradasi, ya, degradasi amal soleh, umpamanya menjadi pasang turun, bukan pasang naik. Nah, waspadalah, boa-boa amalah ditolak Allah. Gitu. Sederhana sebetulnya kalau kita lihat. Makanya di sini ihwatu iman dikatakan bahwa Hanafiyah adalah kamu beribadah pada Allah, wal ibadatu bimafhumiha ami ya tadallulu lillahi mahabbatan wa ta'diman bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi ala wajhil ladzi ja'at bihi saraihu. Artinya bahwa ibadah secara makna umum, bimafhumi am, pengertian umum, secara pengertian umum adalah tadallulu, merendahkan diri lillahi kepada Allah, mahabbatan karena kecintaan. Ini dalam ilmu nahwu namanya maf'ul ajli. Maf'ul ajli. Pernah belajar belum? Maf'ul ajli. Nah, ini contoh maf'ul ajli. Karena kecintaan. Kita tunduk pada Allah, kita taat pada Allah karena cinta gitu. Sebagaimana Ibrahim yang tadi dijelaskan, faktor utama Ibrahim bisa bertahan dengan ujian tersebut sampai toh jiwa, toh nyawa, sampai dilempar ke api yang besar, tetap dia beristiqomah dalam amal dan keyakinannya karena dasarnya cinta pada Allah. Cinta pada Allah.
Maka antum kalau mau ibadah secara serius dan khusyuk, timbul kehusuan ketika ibadah, ketika antum sudah mengenal Allah, sudah cinta pada Allah. Gitu. Sehingga begitu mendengar adzan, antum bahagia. Gitu. Antum suka cita, aduh alhamdulillah geus adzan deui, gitu. Rek salat gitu. Tapi kalau antum dengar adzan aku ngarenjak gitu ya, ruas, geus adzan deui asa cikeneh salat lohor. Asa cikeneh salat lohor geus asar, oh dah 2:30 salat lohorna. Tah jangan-jangan antum bermasalah dengan akidah, bermasalah dengan cinta pada Allah. Sampai mendengar panggilan adzan itu ruas. Ya, bukan bahagia. Aduh, sigan kadengnya Ramadan, nu kabayan teh ripuh. Wah, euy Ramadan deui. Sigana euy urang dahar kurang deui. Wah. Itu berarti antum ada masalah dengan keimanan gitu. Karena bagi orang yang sudah makrifah kepada Allah, sebenarnya makrifah kepada Allah, maka antum akan betah dalam ibadah gitu. Itu cirinya. Ketika antum betah ibadah, sholatnya semakin khusyuk, sholatnya semakin lama, bahkan menikmati sholat yang antum jalankan, tidak terasa keluh kesah, bahagialah. Itu adalah tanda-tanda antum sudah ma'rifatullah. Tanda-tanda antum sudah ada kecintaan pada Allah. Orang yang kenal dan cinta pada satu objek, pasti dia akan ingin bersama-sama dengan objek itu. Betul nggak? Antum cinta pada orang tua, kan antum rindu pada orang tua kan? Antum rindu nggak kepada ibu bapak? Jangan-jangan antum mah tinggal rindu. Ya, ke sono-sono acan. Mun jadwal balik we habi mah moal di Baitur Rahman balik marieuh. Antum nggak ada kerinduan ya. Kalau ada berarti antum kan cinta. Rindu itu kan bagian dari cinta. Betul nggak? Atau mungkin masih gelap ya cinta bagi antum ya. Seperti saya cinta pada istri, itu rindu pada istri teh. Aslina. Ya. Padahal istri sudah ya udah lama kita rumah tangga kan. Tapi kekewe gitu. Sehingga Pak Jajang resepnya kayak istri resep. Ya cinta gitulah. Antum nggak ngerti sih belum ngalami. Nah, orang yang cinta Allah pasti rindu Allah. Rindu Ramadan, rindu itikaf, rindu tadarusan. Kabayang itu Ramadan teh nikmat gitu. Kabayang Ramadan teh indah. Bisa bersama-sama salat tarawih. Itu yang digambarkan orang-orang soleh itu itunya gitu. Kebahagiaan ketika ibadah. Ketika itu terjadi pada jiwa seseorang, berbahagialah. Berarti tanda-tanda ma'rifatullah, tanda-tanda mahabbatullah sudah tumbuh dalam dirinya. Baru tanda-tanda ya. Kita katakan tanda-tanda, tidak memastikan. Karena ada juga yang rindu Ramadan teh bukan karena ibadahnya. Wah, lebaran euy, bakal payu ieu baju. Eta mah cek tukang dagang. Ngukurna teh karena dagang. Parema euy Ramadan mah, ayeuna mah sepi. Beda kan? Orang yang rindunya Ramadan karena urusan dunia dengan rindunya urusan ukhrawi beda. Kita itu rindu Ramadan karena di Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Begitu. Jadi rindu gitu. Pada Ramadan teh rindu. Ya mudah-mudahan kita bisa merasakan hal itu. Nah, disinilah letak ibadah tunduk patuh merendahkan diri, mahabbatan wa ta'diman, karena rasa cinta dan pengagungan pada Allah. Kalau ini ditujukan pada selain Allah, itu musyrik. Anu cinta dan mengagungkan kepada selain Allah, itu musyrik gitu. Sampai taat kepada pimpinan karena mengagungkan pimpinan, itu musyrik gitu. Taatnya kita pada atasan, bukan karena atasan kita anggap sebagai sumber rezeki, bukan. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk menaati ulil amri, itu saja. Jadi kita taat kepada yang lain pun cerminan kita pada taat pada Allah dan Rasul. Itu pantulan saja, pantulan. Ngerti nggak pantulan? Pantulan teh seperti sinar bulan. Sinar bulan. Sekarang kan sudah beres ya, bulan purnama kemarin. Bulan itu adanya cahaya dari bulan, itu kan disebutnya nur. Kalau dari matahari, diaun.
sinar. Mata itu sinar. Jadi secara teori fisika ya atau astronomi ini ada perbedaan. Kalau komar ya, komar itu benda langitnya. Komar itu bulan. Komar itu kan nur, cahaya, cahaya. Tapi kalau syams, matahari, itu mah dia usyamsi. Nah, ini mah sinar. Kalau ini cahaya. Nah, nur itu pantulan, sinar matahari pantulan. Itu disebut pantulan. Jadi yang punya cahaya ini teori-teori ilmiahnya ya, teori-teori fisikanya, ilmu pengetahuan alamnya, IPA-nya. Yang menyiarkan cahaya, sinar itu adalah matahari. Nah, ketika bulan purnama, gitu kan, ketika tidak ada gerhana dan tidak ada awan, maka sinar matahari itu dipantulkan oleh bulan gitu. Maka bulan menerangi bumi. Itu namanya nur, bukan dia. Kalau siang hari, matahari langsung menyinari alam, menyinari bumi. Itu diaun, ya, yudiu, menyinari gitu, menyala. Tapi begitu bulan, nur, pantulan, itu teorinya. Nah kita taat pada makhluknya, cinta pada makhluknya, itu sebatas pantulan saja. Karena cinta kita yang hakiki hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya ketika kita mencintai orang tua, ketika kita mencintai anak dan istri, itu semua pantulan cinta kita pada Allah. Menaati orang tua, menaati guru kalau di sekolah, ya, murabi kalau di sini, itu bukan karena semata-mata murabinya, tapi karena Allah dan Rasulnya menyuruh kita menaati mereka, menghormati mereka. Ya itu pantulan maksudnya, pantulan. Taat yang hakiki kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur Rasul wa uli amri minkum. Nah kepada uli amri minkum tidak pakai wa atiu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur Rasul. Itu pakai 2 kali atiu. Itu artinya kita taat pada Allah dan Rasulnya mutlak taat. Gitu. Mutlak taatnya. Adapun wa uli amri minkum itu ketaatan karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya gitu. Pancaran, pantulan. Pantulan kita taat pada Allah, Allah memerintahkan kita taat pada uli amri. Nah, ketika itulah kita sebagai mahabbatan wa ta'diman. Beribadah kepada Allah karena cinta dan mengagungkan. Kalau ini ditujukan hanya sebatas makhluk, bisa syirik gitu, bisa musyrik. Antum taat pada pimpinan, termasuk pada orang tua, itu bisa melampaui batas dan itu syirik. Nah, makanya Allah mengatakan kalau tidak salah surat Al-Isra ya, wa in jahadaka, ketika keduanya memaksamu, antus rikabi malaisala kabi ilmun pala tuti untuk berbuat syirik kepadaku. Kedua orang tuanya memaksanya atau salah satunya memaksanya untuk berbuat syirik kepadaku, menyekutukan aku, pala tuti umat. Maka sekali-kali jangan mengikuti perintah keduanya. Kenapa? Karena taat kita pada orang tua bukan semata-mata taat, tapi karena kita taat pada Allah dan Rasulnya. Nah itulah disebut ibadah. Itu disebut amal soleh. Gitu. Ibadah makna umum ya. Belum lagi ibadah makna khusus. Bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Ekspresinya, ya, perwujudannya. Karena kita mencintai dan mengagungkan Allah, taat kita itu diwujudkan dengan cara menaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah.
Misalkan kita kenapa tidak mabok? Antum apa kira-kira jawabannya kalau antum ditanya, nah teu mabok, siga batur mabok, kan mabok teh raos. Nya kitu wae mabok teh raos. Hah? Mabok teh raos tau pahit? Teu apal. Misalkan ada orang mengatakan mabok teh raos gitu nya. Kita katakan kita bukan tidak ingin mabok atau tidak mampu mabok, tapi kita takut kepada adab Allah. Kenapa? Karena Allah mengharamkan, Allah dan Rasulnya mengharamkan. Nggak boleh mabok. Kenapa kita misalkan ya, tidak melakukan perkara yang diharamkan, mencuri misalkan. Kemudian juga apa? Apa saja yang diharamkan oleh Allah? Al-kabair. Di samping syirik kepada Allah, mendukakan Allah. Durhaka pada orang tua, mabok, terus nanti judi. Ya, judi itu apa? Bisa bentuk langsung dalam satu meja seperti katanya kasino ya. Tahu kasino? Lain roti memang roti kasino. Karena itu, tapi kasino tempat judi. Atau judinya pakai online. Ya, pakai judi online. Game online pakai judi. Kemudian ada juga pasang buntut mah naon? Pasang angka 2 huruf 2 angka. Wah, pasang 10.000 misalkan. Kayak menang 100.000, wah, bunga gitu. Kan judi itu, judi semuanya. Itu haram. Kita tinggalkan itu semua semata-mata karena Allah melarangnya. Nah, itu ibadah. Beda jeung kieu nah cenaki eta mah tara mabok aki mah teu hayang geus kolot. Nah, eta mah berarti lain ibadah. Tapi kok kolot nah un korakeun mah mabok we aki oge. Nah, kieu eta mah tara judi geus teu boga duit. Mun dibere duit mah judi deui we. Berarti dia bukan ibadah meninggalkan. Motifnya bukan ibadah. Kalau motifnya ibadah dia tinggalkan walaupun gitu dia mampu dan ingin tapi ditinggalkan. Nah, itu ibadah. Paham tuh? Nah, itu maksudnya. Jadi wujudnya mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah yang kemudian istilah ini dikenal dengan istilah takwa. Ya, takwa. Takwa itu kan imtisali awamirillah wajtinabu nawahihi. Imtisalu awamirillah mengerjakan segala perintah Allah, wajtinabu menjauhi nawahi segala larangan Allah. Orang yang mampu melakukan 2 hal itu, melaksanakan segala perintah Allah dan yang kedua meninggalkan segala larangan Allah, itulah orang yang disebut muttaqin, bertakwa. Dan inilah ibadah. Itulah mana ibadah. Nah, kemudian dikatakan ala wajhil ladzi ja'at bihi syara'i'u, berdasarkan bentuk yang diajarkan oleh syariatnya, yang didatangkan oleh syariatnya. Maksudnya mengerjakan perintah Allah harus berdasarkan contoh gitu. Menjauhi larangan Allah juga harus berdasarkan perintah dan contoh. Disinilah letak fungsi kerasulan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita ibaratkan begini, setiap Muslim mesti bersyahadat kan itu ketika dia masuk Islam. Nah, 2 kalimat syahadat itu mencerminkan 2 syarat ibadah sebetulnya. Ini syahadat ilahiyah tentang ketuhanan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat itu kan itu ya pernyataan tahlil pertama mengatakan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua kan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atau Muhammadan Rasulullah kan itu. Nah, 2 kalimat syahadat ini mencerminkan 2 syarat ibadah. 2 syarat diterimanya ibadah. Pertama, pernyataan syahadat pertama, asyhadu alla ilaha illallah akan melahirkan apa yang disebut sikap ikhlas.
Ikhlasun niat. Nah, ini natijahnya ikhlasun niat. Buah daripada syahadatain itu atau implikasinya itu ada ikhlasun niat. Kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu aplikasinya kita mengikhlaskan niat untuk Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, persaksian kedua itu akan melahirkan yang disebut mutabatu Rasul. Ini natijahnya. Nah, dua perkara ini yang disebut surutul qabulil amal. Syarat-syarat diterimanya amal. Jadi dua kalimat syahadat ini melahirkan dua natijah. Pernyataan asyhadu alla ilaha illallah itu melahirkan sikap ikhlas sunniyah. Setiap ibadah tanpa ikhlas menjadi sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah. Disimpulkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, terutama Imam Bukhari dalam kitab Jami'us Shahihnya, ini hadis pertama yang dikutip oleh beliau, yaitu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau mengatakan, sami itu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat-niatnya. Nah, itu ada ekspresi daripada kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah. Memaknai asyhadu alla ilaha itu harus sampai pada kesimpulan natijah, yaitu ibadah mesti didasari ikhlasun niyah. Memurnikan niat hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari keridhoannya, mencari pahalanya, meraih kenikmatan yang dia katakan dalam Al-Qur'an. Intinya gitu. Semua ibadah dan amal saleh kita itu ibtigoa wajhi rabbihil a'la, untuk meraih wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melihat wajah Allah di akhirat. Karena kenikmatan di atas surga adalah kenikmatan melihat wajah Allah. Itu baru syahadat antum betul, benar. Tapi kalau ibadahnya masih bercabang dengan riya, bercampur dengan perbuatan syirik, sum'ah, ujub, mengaku diri yang paling hebat, atau merasa amalnya luar biasa, tetapi kemudian juga ingin pujian orang, ingin dilihat oleh orang, ingin didengar oleh orang, hoyong dielu-elu, wis gitu. Upami di media sosial mah ingin di like, ya. Antum posting, antum upload satu berita langsung di like, bunga orang teh. Komo dipuji mah di komentar nantinya, wih, ini kasep gini kan, wis, eta irung langsung ngapung, wis kasep sah. Posting di kurang teh, ai posting kedua eueuh nu komentaran, eueuh nu ngalaik nyeri hate urang teh. Panas di posting. Nah, antum kan berarti posting dah yang naon atuh. Tujuannya ingin di like manusia, di like manusia, disukai oleh manusia. Salah. Ibadah mestinya ingin disukai oleh Allah, ingin diridhoi oleh Allah. Lihat surat Al-Bainah, ya. Innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazauhum jannatut adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhu wa radu. Jadi ada target radhiyallahu anhum. Ini target kita sebagai orang-orang yang digambarkan akan memperoleh kebahagiaan abadi di surga. Radhiyallahu anhu. Itu yang harusnya kita cari gitu dengan ibadah kita.
Baru itu ikhlasun niyah, memurnikan niat. Bukan untuk materi dunia, bukan untuk kesenangan dunia, bukan untuk materi, bukan. Tapi benar-benar untuk Allah. Yang kedua, ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, melahirkan konsep muta'abatur Rasul. Mengikuti jejak langkah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara niat kita ikhlas karena Allah, secara kaifiyah kita mengikuti contoh Rasulullah. Hati-hati, tidak cukup dengan ikhlas. Ibadah tidak cukup dengan ikhlas. Tapi harus ada syarat kedua, mutabatu Rasul, ittiba kepada sunnah Rasul, mengikuti apa yang Rasul contohkan, yang Rasul berikan. Wa ma atakumur Rasul fahuduhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan, ambil. Fahuduhu, ambil. Nah, maka Rasul mengatakan, solu kama ro'aitumuni usolli. Sholat saja harus melihat bagaimana Rasul sholat. Tidak boleh asal-asalan. Jangan mengandalkan situasi, mengandalkan kondisi, mengandalkan semangat. Bukan. Tapi kita hanya mengandalkan dalil. Ada dalil kita lakukan, tidak ada dalil, jangan dilakukan. Jangan dikira ya perkara-perkara yang dilarang itu perkara yang besar. Ala kadar yang kecil saja, tetapi kemudian dia itu tidak sesuai sunnah, bisa jadi malah petaka gitu. Maaf ya. Dikhawatirkan di antara itu masih mempraktekkan. Saya sampai sekarang belum mengetahui dalilnya. Orang seringkali ketika berjamaah, ya, dalam kitab fikih mereka ada, tapi yang saya cari itu dalil, bukan pendapat ulamanya. Pendapat ulama itu mestinya berdasarkan dalil. Dalil itu Quran dan hadis. Dari rabinya bagaimana? Contoh, maaf sekali lagi kalau tersinggung. Ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Rasul apa? Ketika imam mengatakan waladdallin, faqulu amin. Tapi di sebagian kampung masih ada yang saya dengar, maaf, antum pernah dengar nggak? Sebelum waladdallin, sebelum amin, ada tambahan robik fili. Amin. Itu pada satu kata robik fili. Robik fili teh, ya Allah ampunilah aku. Ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang kau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang kau murkai seperti Yahudi. Waladdallin, dan bukan juga orang-orang yang sesat seperti Nasrani. Harusnya langsung amin kan? Kita mengaminkan ihdinas shiratal mustaqim kan? Tapi ada juga tambahan robik pilih. Ya Allah ampuni aku. Amin. Coba punten. Kata kita yang pakai perasaan itu pak tambahan robik pilih saya tetapi awon. Saya robik pilih. Ya Allah ampunilah. Kan sayanya. Emang saya awon, masalahnya contohnya. Apa dalilnya? Rasul pernah mencontohkan. Akibatnya, karena itu tidak ada dalilnya, sekarang berkembang. Bukan hanya robik pilih, ada tambahan lagi, robik pilih wali daya, amin. Ada robik pilana. Maka tambahan deh robik pilih wali daya, walil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Panjang akhirnya, karena amin. Karena satu tambahan, kalau ditambahkan akan melahirkan tambahan yang lain. Maaf bagi mereka yang masih melaksanakan. Saya bukan sentimen, tolong cari dalilnya. Kan bayar tuh hadis doib ya tuh. Hadis sohimah. Nu doib riwayatnya doib misalkan. Itu khawatir itu nggak ada dalilnya walaupun doib. Hanya perkataan pendapat.
Nah, maaf, ala kadar robik pilih. Kalau itu tidak ada dalilnya, boleh tidak kita lakukan? Jawabannya jelas tidak boleh. Man amila amalan laisa ali amruna bahwa rodun. Siapa yang mengamalkan satu perbuatan yang tidak ada contohnya dari kami, maka perbuatan itu tertolak. Salat antum husu, salat antum ikhlas. Salat antum kalau itu dinilai 100 nilainya. Tapi cacat gara-gara antum menyebut robik pilih. Bisa jadi karena itulah salatnya tidak diterima. Bayangkan, sayang ucapan satu saja membuat runtuh nilai antum salat di depan Allah. Jangan dianggap sepele. Ibnu Mas'ud pernah menegur satu halakoh dikir ketika itu. Lalu kata pelakunya, ya Abdurrahman, ya Ibnu Mas'ud, apakah kita akan disiksa Allah karena dikir? Kata Ibnu Mas'ud, bukan karena dikir kamu disiksa. Tapi kamu akan disiksa karena menyalahi sunnah. Jelas. Bukan karena dikirnya, tapi dikir itu tidak dicontohkan. Bukan karena robik pilihnya, karena robik pilih itu tidak dicontohkan. Maaf kalau memang ada contohnya, kamu antum dapatkan, silakan terbuka, berikan. Coba ditulis hadisnya riwayat siapa, moga-moga bisa saya telusuri. Mungkin ada rawahu Ahmad, rawi Bukhari, Muslim. Karena sampai sekarang mungkin sebatas pengetahuan saya yang sangat terbatas, ya, sependek yang saya ketahui, itu tidak ada temukan hadisnya. Ya. Ketika tambahan robik pilih. Ini sebagai contoh saja. Belum lagi contoh-contoh yang lain. Maaf kalau memang antum tersinggung. Bukan maksud saya menyinggung perasaan antum, tapi coba perbaiki ibadah itu. Karena Rasul mengatakan, solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Demikian mungkin pertemuan pada malam ini. Pada intinya sebetulnya ibadah itu penghambaan diri kita pada Allah, pengabdian kita pada Allah yang didasari mahabbah wa ta'dim, rasa cinta kepada Allah dan pengagungan, pengkultusan kepada Allah. Hanya menimbulkan dua perkara, bifi'li awamirihi wajtinabi nawahi, dengan cara mengerjakan perintahnya, menjauhi larangnya, ala wajhi alladzi ja'at bihi syara'ihu, berdasarkan bentuk yang dibawa oleh syariatnya, bukan berdasarkan bentuk yang kita sukai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna manfaatnya, benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari saya yang baikkan, alafu minkum. Kita akhiri pertemuan majlis talim ini dengan doa kafir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.